Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bertemu kembali di channelnya Musafir. Dan insya Allah Abah akan mengupas sedikit demi sedikit tentang sejarah kerajaan. Sejarah Galuh yang kemarin Abah kupas, Galuh pertama itu didirikan di tahun 612 Masehi. Rajanya Werti Kendayun. Di tahun 1475 Masehi sampai 1482 Masehi, ini di akhir cerita kerajaan Galuh dan dirajai oleh Prabu Dewa Niskala waktu itu. Di tahun 1340 Masehi, Prabu Linggabuana yang merajai kerajaan Sunda Galuh mempunyai anak dua. Yang pertama adalah Ibu Citrasmi atau disebut juga Ibu Diah Pitaloka, dan yang kedua Raden Wastu Kencana. Waktu perjalanan Prabu Linggabuana ke kerajaan Majapahit, nah ini awal cerita untuk sejarah Sunda Galuh ya. Jadi Ibu Citrasmi atau Ibu Diah Pitaloka mau dipersunting oleh Raja Majapahit, yaitu oleh Hayam Wuruk waktu itu. Dan Prabu Linggabuana membawa beberapa senopati dan pasukannya memenuhi undangan ke kerajaan Majapahit waktu itu. Kurang lebih sekitar 100 orang. Dan sampai di sana ada satu tragedi. Nah ini kan banyak orang yang berbicara bahwa perang bubat itu ada, tapi perang bubat itu memang tidak ada. Ini hanya kesalahpahaman, bukan sama Hayam Wuruk, tapi dengan Patih Gajah Mada yang tidak tahu asal muasalnya berdirinya kerajaan Majapahit waktu dulu ya. Berdirinya kerajaan Majapahit ini adalah nyambungnya ke Sunda Galuh waktu itu, karena yang mendirikan kerajaan Majapahit pertama itu adalah Raden Wijaya, keturunan dari Sunda Galuh waktu itu, sehingga ada tragedi di lapangan bubat. Nah, yang tidak ikut ke Majapahit waktu itu adalah adiknya Prabu Linggabuana yang namanya Mangkubumi Bunisora Suradipati, menjaga kerajaan Sunda Galuh waktu itu dengan putranya Prabu Linggabuana, yaitu Raden Wastu Kencana. Setelah kejadian tragedi yang di Majapahit, kerajaan Sunda Galuh diteruskan oleh putra mahkota, yaitu Raden Wastu Kencana di tahun 1357 Masehi sampai 1475 Masehi. Prabu Wastu Kencana mempunyai anak, yaitu Prabu Dewa Niskala. Turun tahta ke anaknya di tahun 1475 Masehi yang meneruskan kerajaan Sunda Galuh sampai 1482 Masehi. Itu Prabu Dewa Niskala meneruskan kerajaan Galuh. Nah ini Galuh terakhir ya. Jadi waktu itu Galuh itu sudah kejayaannya luar biasa ya. Dari 612 Masehi sampai 1482 Masehi. Nah yang meneruskan kerajaan Galuh anaknya Prabu Dewa Niskala yang bernama Prabu Jayadewata. Prabu Jayadewata ini yang sering disebut oleh orang banyak ini adalah Prabu Siliwangi atau Raden Pamanarasa atau juga Sri Baduga Maharaja. Prabu Dewa Jayadewata di tahun 1482 Masehi juga diberikan satu kerajaan Sunda
ya waktu itu. Jadi di tahun yang bersamaan 1482 Masehi, Prabu Jayadewata mengemban tugas dua kerajaan. Yang pertama adalah kerajaan Sunda dan yang kedua adalah kerajaan Galuh. Kerajaan Sunda dari Prabu Susuk Tunggal menyerahkan tahta kerajaan kepada Prabu Jayadewata. Karena Prabu Jayadewata menikahi putrinya Prabu Susuk Tunggal yang namanya Ibu Kentring Manik atau Ibu Mayang Sunda. Nah, di tahun 1482 Masehi, kerajaan Galuh pun diturunkan tahtanya oleh bapaknya Prabu Dewa Niskala kepada Prabu Jayadewata. Jadi di tahun yang sama membawa dan mengemban tugas Prabu Jayadewata atau Sri Baduga Maharaja dua kerajaan Sunda dengan kerajaan Galuh. Nah, dari sinilah awal mulanya ada yang namanya kerajaan Pajajaran. Jadi kerajaan Pajajaran ini dibentuk dan dilanjutkan oleh Prabu Jayadewata waktu itu di tahun 1482 Masehi. Galuh Sunda ini menjadi Galuh Pakuan Pajajaran. Sejarah Galuh yang kemarin Abah kupas, Galuh pertama itu didirikan di tahun 612 Masehi. Rajanya Werti Kendayun. Di tahun 1475 Masehi sampai 1482 Masehi, ini di akhir cerita kerajaan Galuh dan dirajai oleh Prabu Dewa Niskala waktu itu. Di tahun 1340 Masehi, Prabu Linggabuana yang merajai kerajaan Sunda Galuh mempunyai anak dua. Yang pertama adalah Ibu Citrasmi atau disebut juga Ibu Diah Pitaloka, dan yang kedua Raden Wastu Kencana. Waktu perjalanan Prabu Linggabuana ke kerajaan Majapahit. Nah, ini awal cerita untuk sejarah Sunda Galuh ya. Jadi Ibu Citrasmi atau Ibu Diah Pitaloka mau dipersunting oleh Raja Majapahit, yaitu oleh Hayam Wuruk waktu itu. Dan Prabu Linggabuana membawa beberapa senopati dan pasukannya memenuhi undangan ke kerajaan Majapahit waktu itu. Kurang lebih sekitar 100 orang. Dan sampai di sana ada satu tragedi. Ya, ini kan banyak orang yang berbicara bahwa perang bubat itu ada. Tapi perang bubat itu memang tidak ada. Ini hanya kesalahpahaman. Bukan sama Hayam Wuruk, tapi dengan Patih Gajah Mada yang tidak tahu asal muasalnya berdirinya kerajaan Majapahit waktu dulu ya. Berdirinya kerajaan Majapahit ini adalah nyambungnya ke Sunda Galuh waktu itu. Karena yang mendirikan kerajaan Majapahit pertama itu adalah Raden Wijaya, keturunan dari Sunda Galuh waktu itu. Sehingga ada tragedi di lapangan Bubat. Nah, yang tidak ikut ke Majapahit waktu itu adalah adiknya Prabu Linggabuana yang namanya Mangkubumi Bunisora Suradipati, menjaga kerajaan Sunda Galuh waktu itu dengan putranya Prabu Linggabuana, yaitu Raden Wastu Kencana. Setelah kejadian tragedi yang di Majapahit, kerajaan Sunda Galuh diteruskan oleh putra mahkota, yaitu Raden Wastu Kencana di tahun 1357 Masehi sampai 1475 Masehi. Prabu Wastu Kencana mempunyai anak
yaitu Prabu Dewa Niskala. Turun tahta ke anaknya di tahun 1475 Masehi yang meneruskan kerajaan Sunda Galuh sampai 1482 Masehi. Itu Prabu Dewa Niskala meneruskan kerajaan Galuh. Nah, ini Galuh terakhir ya. Jadi waktu itu Galuh itu sudah kejayaannya luar biasa ya. Dari 612 Masehi sampai 1482 Masehi. Nah, yang meneruskan kerajaan Galuh anaknya Prabu Dewa Niskala yang bernama Prabu Jayadewata. Prabu Jayadewata ini yang sering disebut oleh orang banyak ini adalah Prabu Siliwangi atau Raden Pamanarasa atau juga Sri Baduga Maharaja. Prabu Dewa Jayadewata di tahun 1482 Masehi juga diberikan satu kerajaan Sunda ya waktu itu. Jadi di tahun yang bersamaan 1482 Masehi, Prabu Jayadewata mengemban tugas dua kerajaan. Yang pertama adalah kerajaan Sunda dan yang kedua adalah kerajaan Galuh. Kerajaan Sunda dari Prabu Susuk Tunggal menyerahkan tahta kerajaan kepada Prabu Jayadewata. Karena Prabu Jayadewata menikahi putrinya Prabu Susuk Tunggal yang namanya Ibu Kentring Manik atau Ibu Mayang Sunda. Nah, di tahun 1482 Masehi, kerajaan Galuh pun diturunkan tahtanya oleh bapaknya Prabu Dewa Niskala kepada Prabu Jayadewata. Jadi di tahun yang sama membawa dan mengemban tugas Prabu Jayadewata atau Sri Baduga Maharaja dua kerajaan Sunda dengan kerajaan Galuh. Nah, dari sinilah awal mulanya ada yang namanya kerajaan Pajajaran. Jadi kerajaan Pajajaran ini dibentuk dan dilanjutkan oleh Prabu Jayadewata. Waktu itu di tahun 1482 Masehi, Galuh Sunda ini menjadi Galuh Pakuan Pajajaran. Ini awal cerita adanya kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran dirajai oleh 6 raja sampai 1579 Masehi oleh Raga Mulia atau Raden Surya Kencana, raja terakhir dari Pajajaran. Insya Allah nanti Abah kupas sedikit-sedikit, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sejarah ini sekali lagi Abah sampaikan, keabsahan sejarah itu harus ada pelaku sejarahnya. Kalau Abah pribadi mencintai sejarah, ini pun cerita dari orang tua Abah zaman dulu, disampaikan dan Abah sampaikan lagi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan, banyak kekurangan dari sejarah-sejarah yang Abah sampaikan. Abah mohon diberikan wawasan oleh pemirsa semua ya. Apabila pembahasan Abah ini kurang dan banyak salahnya, itu mungkin yang Abah bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.